Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2259 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai ayat 19. Di bawah perikop kesetiaan orang-orang Rekab. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yazania bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi,
terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kaum yang sangat-sangat luar biasa, yang akan memberikan kepada kita satu teladan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, Tuhan dalam konteks firman Tuhan ini menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke salah satu kaum yang kebetulan pada saat itu tinggal di Yerusalem. Kaum ini bernama kaum orang Rekab. Mari kita belajar tentang kehidupan orang-orang Rekab yang sungguh luar biasa ini. Haleluya. Saudara, di ayat 3 sampai ayat 5 di sana, di mana Nabi Yeremia mengundang orang-orang Rekab untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, mereka diundang ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk diuji. Ayat 3 sampai ayat 5 nanti saudara lihat. Mereka diuji, Nabi Yeremia memberikan mereka piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan yang penuh dengan minuman anggur, dan berkata, silakan minum anggur ini. Tapi mereka semua menolak. Mereka berkata, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia melihat kehidupan orang-orang Rekab ini luar biasa. Mereka berbeda. Kehidupan mereka tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, dengan orang-orang yang hidupnya pada saat itu hidup pesta pora, minum, mabuk, dan lain sebagainya. Kehidupan seperti itu sepertinya sudah biasa, tapi tidak dengan orang-orang Rekab. Mereka tidak minum anggur, tidak minum alkohol. Dan yang menarik yang kedua, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-7, janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, mereka ini sangat-sangat patuh, sangat-sangat taat, menjalankan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka sejak dari Yonadab bin Rekab bapa leluhur mereka, yang melarang mereka untuk minum alkohol dan melarang mereka untuk membangun rumah, membuat kebun dan lain sebagainya. Memerintahkan mereka
untuk tinggal di tenda-tenda. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari orang-orang rekab. Yang pertama saudara, orang-orang rekab ini orang yang berkomitmen. Amin. Mereka betul-betul memegang perjanjian. Oh haleluya. Apa yang dikatakan dari Yonadab bin Rekab, bapa leluhur mereka, itu betul-betul mereka pegang saudara. Mereka betul-betul pelihara. Dan itu sudah menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan mereka, buat anak mereka, buat cucu mereka, untuk memegang apa yang sudah disampaikan bapa leluhur mereka, yaitu Yonadab bin Rekab, untuk tidak boleh minum alkohol, untuk tidak membangun rumah, tidak buat kebun, tidak boleh menanam, saudara. Dan mereka betul-betul berkomitmen. Itu yang membuat kehidupan orang rekab ini sangat-sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya tangkap di sini apa? Konsisten. Orang-orang rekab ini memang betul-betul konsisten, tidak berubah. Saudara bayangkan, dari bapa leluhur mereka berapa generasi yang telah lahir, saudara, dan mereka betul-betul menjaga apa yang sudah menjadi ketentuan bagi keturunan Yonadab bin Rekab itu. Mereka betul-betul setia, mereka betul-betul taat, mereka betul-betul konsisten. Amin. Yang ketiga saudara, saya menangkap di sini dari orang-orang rekab itu kompak, yang menjalankan aturan dari bapa leluhur mereka. Bukan cuma 1-2 orang, tetapi semua orang dari kaum rekab, dari yang tua sampai yang anak-anak, semua mereka menjalankan apa yang menjadi aturan dari bapa leluhur kepada anak cucu cicitnya. Semua dijalankan, semua terlibat, kompak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat orang-orang rekab ini luar biasa. Mereka menjalankan semua aturan itu. Mereka patuh, mereka taat pada wasiat bapa leluhur mereka. Haleluya. Mereka kompak, mereka bersatu. Tidak 1-2 orang, tetapi semua kaum rekab menjalankan dengan kompak. Yang keempat saudara, orang-orang dari kaum rekab, orang-orang yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ada 4 hal dari orang-orang rekab ini yang membuat Tuhan itu terpesona, kagum melihat kehidupan orang-orang rekab. Sehingga di ayat 19 di sana dikatakan, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab, takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap begini. Orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, mereka itu harus belajar dari orang dari kaum rekab. Mereka harus memiliki 4 hal ini. Yang pertama apa? Komitmen. Jangan sampai kita yang dipanggil, tadinya kita betul-betul mendeklarasikan bahwa kita betul-betul ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi di tengah jalan kita mundur. Di tengah jalan kita mengingkari. Di tengah jalan kita tidak lagi setia. Ini jadi masalah. Bapak ibu saudara, mari kita berkomitmen. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita mau respon itu. Dan kita mau setia sampai akhir. Amin.
Mari kita mau pegang komitmen kita. Di saat kita dipanggil, apalagi kita sudah didoakan saudara, kita sudah terikat dengan surga. Jadi kalau kita mengingkari, meninggalkan panggilan dan lain sebagainya, kita akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan, hendaklah saudara berkomitmen setia sampai akhir. Yang kedua saudara, konsisten. Kita belajar dari orang rekap, memang betul-betul mereka setia, mereka taat, mereka betul-betul konsisten. Bayangkan dari bapa leluhur mereka saudara, turun-temurun saudara. Aturan itu memang betul-betul mereka lakukan, tidak main-main. Saudara dan saya yang dipanggil untuk melayani Tuhan, kita harus konsisten. Kita harus setia, taat kepada Tuhan dan kepada janji yang sudah kita ucapkan. Yang ketiga, saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, saudara harus kompak, harus bersatu dengan tubuh Kristus, dengan jemaat, dengan sesama hamba-hamba Tuhan. Kita harus bergandengan tangan. Saudara, saya sangat miris saudara, melihat kenyataan bahwa ada gereja-gereja yang merasa besar, ada gereja-gereja lokal yang kecil. Saudara, sulit sekali untuk bergandengan tangan. Padahal kita ini kan satu tubuh Kristus. Amin. Seharusnya kita bergandengan tangan. Gereja besar harus menggandeng tangan gereja kecil supaya sama-sama besar. Amin. Jangan saudara gereja besar, saudara menindas gereja yang kecil. Jangan. Kita harus bergandengan tangan sesama tubuh Kristus. Amin. Kita ini hanya hamba. Tuhan kita, bos kita adalah Tuhan. Amin. Jadi mari kita bergandengan tangan sesama hamba-hamba Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, mari kita bersatu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan eksklusif, jangan merasa saudara, gereja besar, gereja kaya, gereja metro, lalu saudara tidak mau bergandengan tangan dengan gereja perintisan yang jemaatnya baru 1-2 orang. Saudara jangan, kita itu sama, tubuh Kristus. Mungkin yang di kiri kanan kita, muka belakang kita yang gak sesinode dengan kita. Tapi kita tubuh Kristus. Kita harus bergandengan tangan, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan, saling dukung satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus bersatu, kompak. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, belajar dari orang rekap. Menjaga hidup mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki komitmen konsisten, kompak, dan hidup kita kudus, saudara akan diakui oleh Tuhan. Saudara layak disamakan, diumpamakan seperti orang rekap ini. Keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus untuk melayani aku sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara memiliki 4 hal tadi, yaitu konsisten, komitmen, kompak, hidup kudus. Maka saudara layak untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, khusus anak terkasih kami, Made, Lisa, Stefani, Mawuntuh yang berulang tahun
Hari ini tepat 17 tahun. Tuhan Yesus memberkati anak terkasih kami, Ica ini dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan dia kebijaksanaan, hikmat, dan jadikan dia ya Tuhan berkat dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan anugerahkan anak kami umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, Bapak Ibu Saudara bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara yang mau saya bersama tim datang untuk mendoakan saudara, saudara bisa WA di nomor 085 338 17 6267. Saya bersama tim akan datang. Kalau saudara seputaran Pulau Bali, kami akan datang mendoakan saudara. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.